Ya, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore. Saya Harjuno Syaputra. Kita awali Ayu Sore dengan informasi Iran kembali merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal ke Israel. Dan aksi ini disebut sebagai gelombang serangan ke-11 Iran terhadap Israel. یه ساختمان مسکونی زده شده. خبریم اف میخواد جلوی ایستایم کو کولم میگی گوشتم Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis video yang menunjukkan momen peluncuran rudal ke arah Israel. Serangan ini terjadi bersamaan dengan pengumuman Teheran mengenai gelombang serangan ke-11 mereka terhadap Israel. Militer Israel IDF menyebutkan sirine peringatan terdengar di berbagai wilayah Israel pada Rabu pagi, menyusul terdeteksinya peluncuran rudal dari Iran. Militer Israel kemudian mengumumkan mereka akan meluncurkan serangan balasan ke ibu kota Iran, Teheran. Sebelumnya serangan ini terjadi setelah Israel terlebih dahulu meluncurkan operasi Rising Lion Jumat lalu yang menargetkan fasilitas nuklir dan pejabat tinggi Garda Revolusi. Serangan tersebut turut menewaskan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, dan Komandan Korps Garda Revolusi, Mayor Jenderal Hossein Salami. Sebagai bentuk pembalasan, Iran menembakkan rentetan rudal ke sejumlah wilayah di Israel melalui operasi True Promise 3 yang menargetkan wilayah strategis termasuk Tel Aviv yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan. Ya, pemirsa, setelah bertahun-tahun disimpan untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Dan rudal ini dilengkapi lapisan anti radar yang membuat Sejil sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal Sejil ke Israel pada Rabu malam. Ini adalah pertama kalinya Iran memakai rudal Sejil untuk melawan Israel sebagai bagian dari operasi True Promise 3. Nama Sejil memiliki arti batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Korps Garda Revolusi Iran menyebut peluncuran ini sebagai awal pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Sejil dianggap sebagai salah satu rudal yang paling canggih yang mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini tidak hanya menjadi ancaman strategis bagi Israel, tetapi juga di kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dengan daya jelajah antara 2.000 hingga 2.500 km, Sejil mampu mencapai target dengan kecepatan Mach 12 hingga 14 saat kembali ke atmosfer dan Mach 5 pada saat menghantam target. Versi Sejil 2 bahkan dilengkapi dengan lapisan anti radar dan akselerasi tinggi sehingga membuat rudal ini sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran oleh sistem pertahanan rudal modern. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 dan mengalami kemajuan signifikan pada versi Sejil 2 tahun 2009. Setelah 2012, pengujiannya sangat jarang memunculkan spekulasi soal biaya produksi dan jumlahnya yang terbatas. Namun setelah disimpan selama bertahun-tahun, akhirnya untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel.
Ya, pemirsa, perang Iran dan Israel semakin membara. Kedua pihak mengklaim menghancurkan fasilitas strategis. Israel mengandalkan sistem pertahanan udara Iron Dome, sementara Iran mengandalkan serangan rudal jarak jauh dan drone. Iran merilis video terbaru bernada ancaman terhadap Israel dengan serangan rudal-rudal jarak jauhnya. Iran menyebut serangan ini akan menjadi sebuah kejutan dan akan diingat dalam waktu lama. Namun Iran sejauh ini belum membeberkan rudal senjata-senjata apa yang digunakan. Serangan rudal Iran di Tel Aviv memicu diaktifkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Namun serangan Iran ini dengan mudah mengecoh dan membobol sistem pertahanan udara Israel. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem pertahanan udara Israel berbalik arah menjadi senjata makan tuan. Setelah gagal mempertahankan superioritas mereka di udara, rapuhnya sistem pertahanan Israel membuat panik warga. Akibatnya Menteri Keamanan Israel terlibat adu mulut dengan warga saat melihat kondisi kota Tel Aviv pasca serangan Iran. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Iran dan terbaru Israel merilis rekaman jet tempur saat lepas landas yang mengasar lokasi produksi senjata Iran. Ya, pemirsa, inilah rekaman yang diambil di lapangan terbang militer Israel yang dirahasiakan lokasinya, menunjukkan jet tempur sedang dipersiapkan sebelum lepas landas dari hanggar Rabu pagi waktu setempat. Lebih dari 50 jet tempur Israel diterbangkan dengan target kawasan militer di wilayah Teheran, ibu kota Iran. Sementara itu, sistem pertahanan udara Iran di Teheran terus menahan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Militer Iran mengatakan angkatan udara dan sistem pertahanannya akan terus mencegat setiap rudal dan pesawat tak berawak yang memasuki wilayah udara Iran. Di lokasi berbeda, tepatnya di wilayah Isfahan, Iran juga menembak jatuh pesawat tak berawak yang dikirim Israel. Sebuah pesawat Israel mendarat di Bandara Ben Gurion untuk pertama kalinya sejak penutupan wilayah udara negara menyusul meletusnya konflik dengan Iran. Media Israel melaporkan bahwa sebuah penerbangan penyelamatan El Al dari Larnaca, Cyprus berisi warga Israel di dalamnya mendarat di Bandara Ben Gurion. Dan puluhan ribu warga negara Israel diyakini terjebak di luar negeri bersama dengan maskapai penerbangan Israel lainnya yang hingga harus mengoperasikan penerbangan repatriasi untuk membawa mereka yang kembali ke Israel. Ratusan orang turun ke jalan di kota Berlin, Jerman dalam demonstrasi anti perang. Mereka menuntut penghentian genosida Gaza dan meminta penurunan tensi Iran-Israel. Perang Iran-Israel yang semakin memanas dan belum juga dihentikannya genosida di Gaza menuai kritik keras dari masyarakat dunia. Salah satunya di kota Berlin, Jerman, di mana ratusan orang turun ke jalan menuntut dihentikannya perang antara Iran-Israel dan penghentian genosida Gaza.
Pengunjuk rasa menyampaikan bahwa mereka menolak mesin perang dan pendudukan dan represi yang dilakukan oleh Iran dan juga Israel. Pengunjuk rasa juga menyerukan agar semua pihak bersatu untuk menghentikan perang dan mencari titik temu. Aksi digelar menyusul meningkatnya konflik di Timur Tengah. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan operasi Rising Lion yang menargetkan fasilitas nuklir Iran dan pejabat tinggi Garda Revolusi. Sebagai balasan, Iran meluncurkan operasi True Promise 3 dengan menghujani sejumlah lokasi strategis di Israel, termasuk Tel Aviv dengan rudal. Serangan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah bangunan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia berjalan bersama dengan pertemuan pemimpin dunia yang terdaftar dalam G7. G7 sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Israel dalam konflik Iran dan Israel. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran, lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel. KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif, jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian damai untuk konflik Israel-Iran. Bahkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, keduanya tekankan pentingnya perdamaian di Timur Tengah. Deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire. Pemerintah menyiapkan proses evakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Evakuasi ini dilakukan menyusul eskalasi perang antara Iran dan Israel yang kian memanas. اینجا زدن اینجا هم زدن این لویزان هم زدن. Evakuasi WNI di Iran dilakukan setelah pemerintah meningkatkan level kesiagaan dari siaga 2 menjadi siaga 1. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia telah berkomunikasi dengan sejumlah negara tetangga Iran untuk mempersiapkan proses evakuasi WNI dari Iran.
Saat ini ada sebanyak 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel. Pemerintah berupaya untuk mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia menyusul eskalasi perang Iran-Israel yang memanas. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Pemirsa, Gedung Putih membantah klaim bahwa Amerika Serikat ikut terlibat dalam serangan militer Israel terhadap Iran. Pernyataan ini merespon kabar media Israel yang menyebut jet tempur Amerika Serikat ikut ambil bagian dalam eskalasi konflik. Gedung Putih menegaskan Amerika Serikat tak berpartisipasi dalam operasi militer Israel terhadap Iran. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat Sean Parnell menyebut kabar itu tidak benar dan menyatakan pasukan Amerika Serikat berada dalam posisi defensif. Klarifikasi ini muncul menyusul pelaporan media Israel yang menyebut keterlibatan jet tempur Amerika dalam serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui meninggalkan pertemuan puncak di G7 di Kanada lebih awal karena meningkatkan ketegangan antara Iran dan Israel. Gedung Putih menyatakan kepergian tersebut tak berkaitan dengan gencatan senjata, melainkan situasi yang jauh lebih besar. Sebelumnya Trump juga menyerukan evakuasi warga Teheran dan mendesak Iran menghentikan program nuklir. Adapun seruan evakuasi dari Presiden Trump memicu gejolak di pasar global. Wall Street dan harga minyak dunia mengalami tekanan karena kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan Israel masih menjadi perhatian utama komunitas internasional. یه ساختمون مسکونی زده شده